Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan di dalam menghadapi virus corona yang terjadi di Indonesia maupun di dunia pada saat ini. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia sedang berjuang menemukan vaksin dan obat untuk menyembuhkan virus ini. Negara-negara yang ada di dunia sedang berjuang untuk menemukan vaksin yang tepat untuk bisa menyembuhkan ini. Namun sampai pada saat ini masih belum ada yang dijamin bisa menyembuhkan. Untuk itu kita tetap berdoa, kita tetap berharap kepada pemerintah supaya mereka bisa dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, supaya mereka dapat menemukan obat dan vaksin yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kita juga sebagai umat Tuhan harus tetap tunduk kepada pemerintah, mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Baik itu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan lain sebagainya. Ini kita harus tetap mengikuti setiap apapun protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan dalam menghadapi situasi dan kondisi masalah yang terjadi, yaitu virus corona pada saat ini? Yang pertama yaitu kita jemaat Tuhan tidak perlu takut oleh virus ini. Kita tidak boleh takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Dia selalu melindungi hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut karena Dia selalu bersama dengan kita. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang pertama, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi virus corona yang terjadi di Indonesia pada saat ini maupun di dunia, kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tetap harus mendoakan pemerintah kita, mendoakan orang-orang yang terkena virus corona, mendoakan keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang terkena virus corona ini, maupun yang orang PDP maupun orang ODP yang terpapar virus corona pada saat ini. Kita harus tetap mendoakan mereka, menguatkan mereka melalui doa-doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan bisa menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus pasti akan menjamah setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yang kedua yaitu kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, tidak akan pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Ketika kita mencari Dia, ketika kita bersekutu dengan Dia, ketika kita mencari wajahnya, Tuhan selalu bersama dengan kita. Seperti saya katakan tadi bahwa Allah Immanuel, Allah tidak akan pernah sesekali meninggalkan umatnya yang percaya, yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah sesekali meninggalkan umatnya. Maka kita terus berserah, berharap kepadanya. Karena kita percaya kemanapun kita pergi, maupun dalam situasi ini kita bekerja, kita pergi keluar untuk mengambil sesuatu yang penting, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita berangkat, kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, dikatakan di situ bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah firman Tuhan kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah Allah mampu menyembuhkan setiap penyakit maupun virus corona atau COVID-19 sekalipun yang terjadi di dunia pada saat ini. Allah mampu menyembuhkan segala penyakit, setiap masalah Allah dapat menyelesaikannya. Kita mengingat ketika Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan ketika seorang sakit kusta pada zaman Yesus pada saat itu, orang itu akan disingkirkan, diasingkan karena dianggap dan terjadi bahwa sakit kusta tersebut bisa menular kepada orang lain, sehingga orang yang terkena itu diasingkan. Dan itu yang terjadi itu hampir sama dengan COVID-19 pada saat ini. Karena orang yang terkena virus corona diasingkan, tidak boleh bersama dengan orang-orang lainnya. Mereka harus
mendapatkan tempat khusus. Demikian pada waktu itu. Tapi ketika Yesus melihat orang itu, Yesus datang kepadanya dan Yesus mentahirkan dia, dan dia juga tahir. Yesus menyembuhkan dia, Yesus melakukan mukjizat penyembuhan kepadanya. Itulah yang kita percayai, bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan setiap masalah, menyembuhkan setiap penyakit. Apapun penyakit yang terjadi, Yesus bisa menyelesaikan setiap masalah kita, apapun masalah yang terjadi. Kita percaya bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta pada saat itu, di saat ini juga kita percaya sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, Yesus mampu menyembuhkan setiap penyakit, termasuk COVID-19 ini. Jadi bagi orang-orang, bagi keluarga kita yang terkena COVID-19, kita doakan, kita percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Yang saya katakan saudara, hidup atau mati itu adalah di tangan Tuhan. Kalau kita hidup, itu adalah mukjizat Tuhan, dan kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Kalau kita mati sekalipun, kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kita. Tuhan Yesus bisa mengendalikan segala penyakit di dalam dunia ini, menghapuskan segala masalah yang terjadi di dunia ini. Yang penting adalah kita harus tetap berserah kepadanya, berdoa kepadanya, menjalin hubungan yang intim kepada Tuhan Yesus. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan, meskipun dalam situasi dan kondisi sekalipun. Terlebih kita melawan Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat salah. Demikianlah pesan firman Tuhan pada saat ini kepada jemaat semuanya. Biarlah di tengah pandemi ini kita semakin dikuatkan, kita semakin dekat kepada Tuhan, dan kita percaya kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.